Om Swastiastu, pemirsa TVRI. Semoga selalu rahayu dalam kehidupan kita dan sehat sentosa. Dalam mimbar Hindu, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu mantra suci yang paling sering diucapkan dan diulang kembali, yang biasanya kita sebut dengan mantra japa. Salah satunya ada Om Namo Shivaya, 5 aksara Brahman yang tertinggi. Terkait pentingnya mengenai nama suci Tuhan beserta manifestasinya, telah hadir Bapak Mangku IGD Atmiyaya SAG. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Yuda. Ya. Langsung saja nih Pak Mangku, kita ada beberapa pertanyaan untuk mengenai nama Shivaya, 5 aksara Brahma. Yang pertama, apakah japa itu dan apakah pentingnya untuk pengulangan nama suci Tuhan tersebut? Baik, pemirsa TVRI, jadi japa itu berarti pengulangan nama suci Tuhan yang sebenarnya merupakan bagian dari etika yoga. Jadi di dalam Yoga Sutra Patanjali itu dijelaskan ada yang disebut dengan Panca Niyama Brata. Antara lain adalah Saucha, Santosa, Tapa, Swadhyaya, Iswara, Pranidhana. Nah, dari kelima ini, Saucha itu menempati urutan pertama. Yang mana Saucha, di dalam Wraspati Tattva dijelaskan, Saucha Ngaranya Ajapa Maradina Sarira. Jadi Nitya Majapa Maradina Sarira. Bahwa Saucha itu artinya adalah senantiasa melakukan japa, mengulang nama suci Tuhan, dan membersihkan diri secara lahir batin. Jadi hakikatnya ketika kita melakukan japa, itu adalah bagian dari etika yoga dalam rangka membersihkan diri kita yang disebut dengan Saucha. Jadi dengan mengulang nama-nama suci Tuhan, kita akan memperoleh kesucian, salah satunya yang disebut dengan Saucha. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan japa, disebutkan di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 10 sloka 25, juga dinyatakan bahwa di antara yadnya aku adalah japa. Jadi yadnyanam japa yadnyasmi. Jadi bahwa japa itu merupakan yadnya yang paling utama. Jadi di samping mengulang nama suci Tuhan itu adalah kaitannya dengan etika yoga dalam rangka membersihkan diri kita, itu juga merupakan yadnya yang sangat utama yang sebagaimana disebutkan di dalam Bhagavad Gita tadi. Jadi pentingnya untuk diketahui oleh umat sedharma tentang pengulangan japa ini bahwa dengan mengulang nama suci Tuhan, Awignamastu, kita akan disucikan, kemudian juga dengan pelaksanaan yadnya ini kita akan mendapatkan keutamaan. Ya, seperti itu. Baik. Jadi Saucha adalah yang paling suci dan paling penting dalam hal japa, dan juga sudah disebutkan dalam Bhagavad Gita. Suksema. Dan kemudian selanjutnya untuk melanjutkan pertanyaan yang telah saya sampaikan, japa sebagai yatya yang utama nampaknya perlu diketahui secara lebih luas oleh umat kita, yaitu umat Hindu. Dan dalam kesempatan ini, 5 aksara nama Shivaya, dan mengapa umat sedharma dianjurkan menggunakan mantra dari 5 aksara tersebut? Ya, jadi panca aksara itu nama Shivaya begitu. Ini memiliki keunikan. Yang pertama, nama Shivaya itu adalah merupakan 5 aksara suci dari kelima dewata. Jadi Na itu sendiri adalah Maheswara, Ma itu adalah Rudra, Si itu adalah Sangkara, kemudian Wa itu adalah Sambu, dan Ya itu adalah Siwa itu sendiri. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nama Shivaya ini juga bermakna hormat kepada Siwa. Jadi hormat kepada Siwa di dalam Siwaisme, di mana sebenarnya panca aksara ini dikatakan sebagai aksara Brahman itu sendiri. Artinya bahwa 5 aksara suci ini sesungguhnya merupakan yadnya yang ditujukan kepada Sang Hyang Widiwasa. Jadi bukan hanya Siwa itu sebagai pelebur saja, tetapi Siwa dalam konteks nama Shivaya ini adalah aksara suci yang memang merupakan mantra suci yang sudah sangat tua umurnya, yang mana kalau merujuk kepada sumber-sumber sejarah,
Nama Siwaya ini merupakan peninggalan dari zaman Panca Upasaka namanya. Jadi sekitar ribuan tahun yang lalu. Nah, kemudian mengapa umat dianjurkan menggunakan ini? Karena anjuran penggunaan panca aksara ini terdapat di dalam susastra-susastra. Misalnya di dalam pujian kepada Trimurti, Om Brahma Wisnu Iswara Dewam Jiwat Manam Trilokanam Sarwo Jagat Pratistanam Sarwo Rogo Wiwimursitam Sarwo Wiguna Winasanam Wiguna Desa Winasanam Om Namo Siwaya. Jadi Trimurti itu sendiri hakikatnya adalah Om Nama Siwaya itu sendiri. Oleh karena itu di dalam Trimurti yang sampaikan tadi, di dalam puja, beliau disebut sebagai Brahma Wisnu Iswara, yang hakikatnya adalah Siwa. Jadi artinya nama Siwaya itu sangat dianjurkan untuk memuja Trimurti, itu yang pertama. Kemudian juga bahwa nama Siwaya di dalam Pancaksara itu juga dianjurkan untuk memuja Brahman, disebut sebagai Param Brahman. Pancaksaram Param Brahman. Jadi 5 aksara suci ini merupakan aksara Brahman itu sendiri yang hakikatnya adalah Sang Hyang Widiwasa di dalam agama Hindu. Nah, inilah urgensi pentingnya pengulangan nama suci Tuhan Pancaksara ini sebagai bagian dari pemujaan kita, sebagai yadnya kita kepada Tuhan. Mungkin demikian, Yuda. Berarti dalam artiannya adalah japa ini sudah mencakup dari Sang Widiwasa itu sendiri, gitu. Iya. Ya, baik. Nah, yang berikutnya, Pak Mangku, kita kan telah membahas mengenai apa anjurannya untuk menggunakan ini, dan kemudian anjuran penggunaan pancaksara nama Siwaya itu merupakan rumusan yang terdapat dalam naskah-naskah Hindu, ya, seperti yang Pak Mangku sudah bicarakan. Kira-kira sejak kapan mantra ini dan telah digunakan ini? Dan tadi kan telah disebutkan oleh Pak Mangku oleh ribuan tahun yang lalu, mungkin kita bisa tahu sejarahnya bagaimana, Pak Mangku. Ya, jadi memang benar sekali bahwa pancaksara ini kalau merujuk kepada penelitian-penelitian seperti T. Gaudrian, seorang peneliti yang sekaligus menyusun teks Tutistawa, itu memperkirakan bahwa naskah-naskah puja yang ada di Indonesia itu berasal dari sekitar setidaknya abad ketiga Masehi. Abad ketiga. Dan kalau merujuk kepada penelitian Profesor Palgunadi yang merupakan guru besar Universitas Indonesia, di dalam bukunya Sejarah Evolusi Hindu, itu dinyatakan bahwa munculnya mazhab Siwaisme pertama kali di India sebenarnya adalah pada masa peradaban lembah Sungai Sindu antara 3000 sampai dengan 2000 sebelum Masehi. Nah, kemudian baru bangkit menjadi mazhab Siwaisme pada akhir zaman Brahmana, khususnya yang disebut dengan zaman Panca Upasaka, sekitar abad pertama Masehi. Yang mana mazhab yang berkembang pada awal abad Masehi itu disebut dengan mazhab Siwaisme. Yang sebelumnya ada juga mazhab Waisnawa. Kemudian setelah pertemuan mazhab Siwaisme dengan ajaran Tantra yang populer pada abad keempat kelima, itu kemudian muncullah yang disebut dengan mazhab Siwa Tantra, agama Siwa Tantra atau agama Siwagama namanya. Nah, dari Siwagama ini kemudian berkembang ke Indonesia sehingga dapat diperkirakan sejak awal peradaban Kutai di Kalimantan Timur, yang notabene memang peradabannya di mana di Kutai itu merupakan pemujaan Siwa. Jadi sangat mungkin bahwa di awal-awal abad Masehi sampai dengan abad keempat kelima, mantra ini sudah dikenal di Indonesia sebagaimana disebutkan oleh T. Gaudrian tadi, bahwa mantra-mantra suci yang terdapat dalam teks Tutistawa yang ada di Indonesia itu berasal dari sekitar abad ketiga Masehi. Jadi mantra 5 suku kata ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi merupakan mantra suci yang memang sudah sangat-sangat tua dan sejak awal perkembangan Hindu di Indonesia itu sudah dikenal oleh masyarakat kita. Jadi bahwasanya sebenarnya mantra ini telah ada dan telah terbukti bahwasanya dalam waktu yang lama dan sampai dengan abad 3 Masehi dalam masa lalu nih. Nah, baik, berikutnya kita masih membahas tentang sejarah nih, Pak Mangku. Sejarahnya bahwa Pancaksara ini nampaknya bukankah Brahma itu Sang Hyang Widi, dan sementara Siwa adalah dewa pelebur dalam Hindu. Nah, bagaimana Pak Mangku bisa menjelaskan hal ini? Namun sebelum Pak Mangku menjelaskan, mari kita jeda dulu untuk pemirsa. Kita akan lanjut setelah satu ini untuk mimbar Hindu.
Baik pemirsa, kembali lagi ke Mimbar Hindu bersama Pak Mangku De Adjaya, dan kita akan melanjutkan pertanyaan yang mengenai dewa pelebur dan Brahman itu sendiri. Silakan Pak Mangku. Jadi mengenai apakah Brahman dan Siwa itu berbeda, ini memang selalu menarik untuk dibahas. Karena memang secara prinsip ada beberapa perbedaan-perbedaan di dalam ajaran teologi kita. Yang mana kalau kita melihat di dalam Purana misalnya, Siwa itu kan adalah sosok ya, sosok yang dianggap sebagai dewa yang seperti berwujud manusia. Kemudian kalau kita lihat di Purana juga bahwa di antara satu dewa dengan dewa yang lainnya itu kan bahkan saling berkonflik ya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, munculnya pemahaman Siwa seperti ini itu adalah muncul di zaman Purana, yaitu sekitar antara 300 Masehi sampai dengan 700 Masehi. Yang mana masa ini memang disebut sebagai masa keemasan agama Hindu, yang mana memang susastra-susastra Purana ini muncul pada masa ini yang sebenarnya sudah diawali sejak abad pertama sebelum Masehi, yaitu di antara 200 sebelum Masehi sampai dengan 300 Masehi, selama kurun waktu sekitar 500 tahun, muncul susastra-susastra yang disebut dengan Pancamaweda. Jadi Pancamaweda yang mungkin kita kenal itu kan Bhagavad Gita ya. Nah sebenarnya kalau menurut penelitian dari Profesor Palgunadi, yang disebut Pancamaweda itu ada beberapa. Misalnya kalau dari golongan Waisnawa itu memang Pancamawedanya adalah Bhagavad Gita, kemudian ada juga ada Padma Purana, itu juga Pancamaweda. Kemudian kalau dari golongan Siwaisme, itu yang disebut dengan Pancamawedanya itu adalah khususnya yang berkaitan dengan Siwa. Misalnya Siwa Purana, itu adalah Pancamawedanya golongan Siwa. Kemudian kalau golongannya Tantrayana ya, mazhab Tantrayana, Pancamawedanya itu adalah salah satunya Mahanirwana Tantra. Dan masih banyak lagi setiap mazhab. Jadi pada zaman Panca Upasaka ini ada 5 mazhab yang terkenal yang berkembang ketika itu. Jadi ada mazhab Waisnawa yang muncul di abad kedua sebelum Masehi, ada mazhab Saiwa yang muncul di abad ke-1 Masehi sebelum Masehi, kemudian ada mazhab Surya, ada mazhab Ganapatya dan Tantrayana. Nah, kelima mazhab ini disebut dengan mazhab Panca Upasaka. Nah, kemudian ajaran Tantrayana ini mempengaruhi semua mazhab-mazhab yang ada. Nah, karena pengaruh ajaran Tantrayana ini yang begitu kuat ya, mempengaruhi ajaran Siwa, mempengaruhi ajaran Waisnawa dan yang lainnya, maka kemudian muncullah bentuk-bentuk baru dari ajaran-ajaran agama kita, mazhab-mazhab kita berevolusi, yang tadinya mazhab Siwa itu menjadi Siwa Tantra, Waisnawa menjadi Waisnawa Tantra, bahkan sangat mungkin dari sinilah kemudian muncul juga Buddha Tantra gitu. Jadi Tantrayana ini memang mazhab-mazhab yang boleh dikatakan sangat mempengaruhi. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada Pancaksara tadi yang disebut sebagai aksara Brahman. Mengapa disebut sebagai aksara Brahman? Padahal itu kan Siwa. Karena di dalam Siwaisme Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Siwa itu sendiri. Nah, itu ya. Jadi manifestasinya yang banyak. Jadi di zaman Panca Upasaka, Siwa itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, sementara dewa yang lain adalah perwujudan dari Siwa itu sendiri. Konsep inilah yang disebut dengan konsep manifestasi. Makanya kelima bentuk mazhab yang ada di zaman Panca Upasaka, kalau menurut buku dari Prof. Palgunadi, itu sama dengan pemujaan kepada 5 Istadewata. Jadi 5 Istadewata itu kalau di Bali atau di Indonesia khususnya sekarang itu hampir sama dengan hari-hari suci. Misalnya kalau kita merayakan Saraswati, kita memuja Tuhan sebagai Dewi Saraswati. Kan begitu ya. Kemudian kalau kita misalnya pada saat Tumpak Landep, kita memuja Sang Hyang Pasupati. Ya, jadi Sang Hyang Pasupati itu adalah manifestasi dari Sang Hyang Widi itu sendiri. Kemudian kalau kita misalnya pada Hari Raya Galungan
Mendirikan penjor, memuja Sang Hyang Giripati, Giripati. yang sebenarnya adalah Sang Hyang Widi itu sendiri atau Siwa itu sendiri. Jadi konsep-konsep Siwa yang seperti inilah yang kemudian berkembang di Indonesia, sehingga Siwa yang dimaksudkan di dalam teks-teks Nusantara itu bukanlah Siwa sebagai pelebur, tetapi Siwa sebagai Sang Hyang Widi itu sendiri. Menurut penelitian Sugilanus, salah seorang tokoh ya yang mendalami naskah-naskah lontar, juga mengatakan bahwa Siwa di masa Prambanan itu bukanlah Siwa sebagai pelebur, tapi Siwa itu artinya adalah ilahi, keilahian itu sendiri. Jadi Sang Hyang Widiwasa pada masanya itu bergelar Siwa gitu. Kemudian kalau dalam merujuk kepada naskah-naskah yang ada di Nusantara, misalnya Buana Kosa, Batara Siwa dikatakan sebagai Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri, Batara Siwa. Nah, seperti kalau misalnya dalam puja, kalau dalam puja Om Brahma Wisnu Iswara Dewam. Jadi Om itu adalah Brahma Wisnu Iswara. Om itu kan Sang Hyang Widi ya, aksara suci Sang Hyang Widi. Om itu aksara suci Sang Hyang Widi. Om itu adalah Brahma Wisnu Iswara. Itu diucapkan Om adalah Brahma Wisnu Iswara. Tapi di akhir kemudian Om nama Siwaya, jadi hormat kepada Siwa. Jadi Trimurti yang dimaksud di sini adalah manifestasi dari Siwa itu sendiri. Jadi ketika Siwa bermanifestasi menjadi Trimurti, maka sebutannya adalah Brahma Wisnu Iswara. Kemudian kalau di dalam puja-puja mantra pemangku yang lain, misalnya tentang Banten, Upekara ya, Upekara. Upekara itu ketika kita haturkan Brahma Wisnu Maheswara, dikatakan bahwa Brahma dan Wisnu itu sesungguhnya adalah perwujudan dari Upekara. Maheswara itu adalah sang penikmat persembahan. Jadi yang menikmati persembahan itulah Maheswara. Siapa Maheswara? Sang Siwa itu sendiri yang menerima persembahan. Sedangkan yang kita persembahkan adalah Brahma dan Wisnu. Jadi dengan demikian sebenarnya Siwa gitu, ketika diwujudkan ke dalam aksara menjadi nama Siwaya, itu berarti adalah aksara kepada Brahman yang Esa. Dan ini disebutkan di dalam naskah Stuti Stawa, dikatakan Pancaksaram Param Brahman. Jadi bahwa panca aksara ini merupakan Brahman yang tertinggi. Artinya panca aksara ini merupakan Sang Hyang Widi itu sendiri sebagai Param Brahman. Jadi memang agak sedikit berbeda dengan teologi Purana yang kita lihat di India, bagaimana Siwa, bagaimana Purana itu memang agak berbeda dengan yang naskah-naskah yang kita terima. Bahkan kalau kita merujuk kepada lontar Buana Kosa misalnya, Siwa itu berwujudnya cuma dua saja sebenarnya. Ada Eka dan Aneka. Jadi yang Eka itu artinya Tuhan itu Sang Yang Tunggal. Dia tidak satu, tidak dua, tidak tiga. Ya, Sang Yang Tunggal, Tan Ruo, Tan Tiga. Kemudian dia berwujud aneka. Tuhan itu berwujud aneka, artinya dia berwujud, Brahman itu berwujud Stula Suksma Parasunya. Stula itu artinya Tuhan itu hanya berwujud Omkara saja. Jadi Batara Siwa itu perwujudannya Omkara. Jadi dalam Siwaisme, sekali lagi, Omkara itu merupakan perwujudan dari Siwa. Bukan mangnya itu bukan perwujudan dari Siwa. Biasanya kan Ang Ung Mang Brahma Wisnu Siwa. Tetapi kalau dalam Siwaisme, Om itulah merupakan perwujudan dari Siwa. Itu sendiri. Jadi demikian kira-kira. Kira-kira seperti itu. Jadi sungguh memang harus ada garis lurus yang harus digambar di sini ya, untuk itu. Baik, berikutnya adalah pertanyaan tentang masih mengenai 5 aksara. Ini kan 5 aksaranya adalah aksara Brahman, yang berarti pula sebagai 5 aksara Sang Hyang Widi. Nah, apakah ya misalnya jika kita memuja Surya bisa menggunakan mantra ini? Apakah bagaimana begitu Pak Mangku? Oh, nggih. Jadi terkait yang tadi masih, jadi bahwa ketika kita memuja Surya, bisakah menggunakan mantra ini? Benar. Misalnya kita lihat di dalam mantra Surya sendiri ya. Om Aditya Sya Param Jyotir Rakta Teja Namastute Sweta Pangkaja Madhyasta Baskaraya Namastute. Di bait kedua,
Pranamya Baskaram Dewam Sarwa Klesa Winasanam Pranamya Ditya Siwa Retam Bukti Mukti Warapradam. Jadi hakikatnya Surya itu sendiri adalah Siwa, dikatakan di dalam naskah pujian tadi. Dan salah satu hal yang menarik di dalam stuti stawa bahwa nama Siwaya itu dikatakan sebagai parasakti. Artinya dia adalah daya kekuatan tertinggi. Dan matahari atau surya itu merupakan salah satu energi tertinggi, energi terbesar yang merupakan sumber kehidupan. Karena itu 5 aksara ini hakikatnya juga merupakan satu mantra suci yang kita gunakan untuk memuja surya juga. Karena intinya surya adalah energi tertinggi. Dan nama Siwaya merupakan parasakti, artinya energi tertinggi, kekuatan tertinggi. Dia dikatakan sebagai parasakti. Bahkan bukan hanya itu, Pancaksara itu selain sebagai parasakti juga dikatakan sebagai paramatman. Artinya 5 aksara suci itu merupakan sumber atman. Jadi ketika kita memuja sang diri kita, ketika kita melakukan meditasi, sebenarnya dengan 5 aksara suci itu kita sedang memuja sang atman itu sendiri. Sedang memuja para sakti, Brahma, saktinya Saraswati, Wisnu, Laksmi, ya, kemudian Rudra, Santani Dewi, Mahadewa, Saci Dewi. Jadi Brahman dengan saktinya itu pun dipuja dengan 5 aksara ini. Jadi ini menariknya mengapa 5 aksara suci ini begitu unik, begitu luar biasa, karena semua ista dewata itu dapat dipuja dengan 5 aksara suci ini. Bahkan dikatakan 5 aksara suci ini sebagai paramajnanam. Artinya 5 aksara suci ini merupakan pengetahuan tertinggi. Jadi ketika dikatakan sebagai pengetahuan tertinggi, maka apa yang terbesit di dalam pikiran kita? Pasti Dewi Saraswati. Benar. Jadi artinya dengan 5 aksara suci ini, bahkan Dewi Saraswati pun telah kita puja. Karena apa? Karena 5 aksara suci ini merupakan paramajnanam, pengetahuan tertinggi. Kemudian juga dikatakan sebagai pancarsi. Ya, jadi ketika kita memuja menggunakan 5 aksara suci, kita telah memuja juga para suci, orang-orang suci. Jadi sangat kompleks. Jadi pemujaan dengan 5 aksara suci ini bukan, sekali lagi, bukan hanya sekedar siwa sebagai pelebur tadi, tetapi semua aspek istadewata, bahkan pancarasi, kemudian dewa-dewi, ya, pengetahuan itu sendiri juga kita puja dengan 5 aksara suci ini. Jadi dalam artiannya kita dengan nama Siwaya ini tetap bisa memuja seluruhnya dan tidak dalam hal yang spesifik bahwasanya Surya juga bisa termasuk dalam salah satunya. Baik, kita akan melanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dan masih membahas tentang ini. Apakah kita boleh menggunakan mantra nama Siwaya? Nah, misalnya ketika kita sedang bahasanya itu kalut, banyak masalah dan mungkin juga bagaimana caranya umat sedharma dapat mempraktekkan mantra japa 5 aksara Brahma ini. Ya, jadi benar sekali ya. Jadi misalnya ketika kita sedang tertimpa masalah, nah itulah sebenarnya saat-saat bagi kita itu untuk lebih dekat dengan Tuhan, dengan Sang Yang Widiwasa. Dan 5 aksara suci ini memang adalah hal yang tepat digunakan. Mengapa? Karena 5 aksara suci ini juga dikatakan sebagai perakat. Ya, perakat itu artinya yang merapatkan, yang merekatkan. Jadi ketika seseorang misalnya mungkin kita sering mendengar ada yang kemasukan boleh dikatakan makhluk halus dan sebagainya. Itu karena ada ruang-ruang kosong di dalam dirinya. Ruang-ruang kosong inilah yang perlu direkatkan, ditutup, ya, dirakatkan. Nah, 5 aksara suci ini merupakan sang perakat itu yang merekatkan. Sehingga tidak akan ada ruang-ruang kosong di dalam diri kita yang mudah dimasuki. Termasuk juga misalnya ketika tertimpa kesedihan, misalnya satu masalah, musibah dan sebagainya. Ini merupakan satu hal yang sangat baik. Seperti tadi, bahwa sang Atman itu hakikatnya adalah 5 aksara suci ini. Jadi Atman kita yang menghidupi kita, daya hidup yang ada di dalam diri kita, itu adalah 5 aksara suci ini yang utama. Jadi nama Siwaya itu sebagai panca aksara Mahamerta
artinya merupakan sumber kehidupan yang abadi. Abadi. Ya. Jadi 5 aksara suci inilah yang merupakan sumber penghidup dari sang jiwa kita. 5 aksara suci ini juga yang mensucikan kita. Pancaksaram, Param Brahman, kemudian Pancaksaram itu juga dikatakan Pawitram. Nah, kata Pawitram itu artinya yang melebur dosa-dosa. Jadi satu alat pembersih, Pawitra, yang membersihkan dosa-dosa. Bahkan dikatakan Pancaksaram itu yang melebur papanasanam, yang membinasakan kepapaan dosa-dosa kita. Bahkan berjuta-juta dosa dilebur dengan 5 aksara suci ini. Nah, ketika kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan kalut, kondisi apapun, bahkan ketika kita tidak memiliki arah di dalam hidup kita. Ya, biasanya kan kalau orang yang putus asa itu tidak memiliki arah ya, bisa saja dia karena salah arah bisa menuju hal-hal yang negatif ya. Benar. Misalnya ketika dia sedang kalut, suntuk, bisa pelariannya ke narkoba, bisa pelariannya ke seks bebas, bisa pelariannya bahkan bunuh diri. Ya, benar. Nah, ketika seorang melakukan hal itu berarti sebenarnya dia tidak memiliki rasa puas diri di dalam dirinya. Ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya yang harus diisi. Dan satu mantra suci yang sangat tepat untuk mengisi kekosongan itu adalah 5 aksara suci ini. Karena dia sebagai perekat yang merekatkan. Jadi dengan 5 aksara suci ini, sang batin di dalam diri kita itu akan direkatkan, dibangkitkan, sehingga jiwa seseorang itu akan menjadi sadar. Baik Pak Mangku, untuk waktu kita telah habis dan terima kasih atas penjelasan. Untuk pertanyaan terakhir, baik pemirsa TVRI, cukup sekian untuk acara Mimbar Hindu pada kali ini dengan Pak Mangku Igede Atmaja. Dengan ini saya ucapkan salam penutup, mohon maaf jika ada salah dan lain sebagainya. Saya tutup. Om Santi. Om Santi. Santi. Untuk semua.